Resep herbal TBC dari tanaman sekitar kita. Salah satu penyakit yang berbahaya adalah TBC. Gejala tuberkulosis paru bisa tidak spesifik dan ringan. Namun, secara diam-diam telah menginfeksi banyak orang. Pada daftar negara dengan risiko tinggi, Indonesia terdaftar. Salah satu faktornya adalah kurangnya pengetahuan umum tentang lingkungan yang sehat. Dengan berbagai pilihan, seperti pengobatan tradisional. Beberapa praktik pengobatan tradisional Indonesia yang sangat efektif sudah dikenal di seluruh dunia. Selain itu, terdapat zat herbal TBC di antara berbagai bentuk obat tradisional. Tanaman ini membantu dalam pengobatan alami infeksi TBC dan membantu dalam mengatasi gejala infeksi paru-paru. Pada postingan kali ini, kita akan membahas tentang 3 tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai ramuan herbal TBC: sambiloto, kembang sepatu, dan akar siantan. Akar siantan untuk resep herbal TBC paru-paru. Beberapa dari kita mungkin asing dengan sebutan tanaman siantan. Tanaman soka disebut juga dengan nama ciantan, dengan bunganya yang khas. Tanaman ini dianggap sebagai tanaman yang indah, sedikit dan dikelompokkan bersama untuk membuat rumpun. Bunga soka, juga dikenal sebagai bunga siantan, sering berwarna oranye kemerahan, tetapi bisa juga berwarna merah muda, kuning, atau putih. Tanaman yang bernama Latin Ixora coccinea ini terkenal sebagai bahan utama dalam akar siantan dan olahan herbal TBC lainnya. Akar tanaman siantan diketahui bermanfaat dalam mengatur reaksi produksi lendir di tenggorokan dan memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri. Menurut penelitian herb peti, jadi itu juga membantu meredakan batuk. Dengan mengurangi pembengkakan pada tenggorokan dan iritasi tenggorokan, penggunaan akar siantan dapat meredakan kesulitan pernafasan. Diperkirakan bahwa menggabungkannya dengan licorice atau protein dalam daging merah dapat meningkatkan penyerapan tubuh dan mempercepat proses penyerapan komponen formula herbal TBC oleh tubuh. Cara membuat ramuan herbal TBC. Gunakan air mengalir untuk mencuci semua bahan baku. Akar siantan dan akar manis harus dipotong kecil-kecil. Tambahkan 3 gelas air ke dalam panci, masukkan bagian komponen bahan ke dalam panci. 3 jam perebusan dengan api sedang. Setelah diangkat dan didinginkan, lalu disaring. Aturan pakai, minum ramuan sekaligus habis. 2. Kembang sepatu. Menurut sebuah makalah penelitian yang dipresentasikan pada tahun 2013 di Universitas Negeri Padang, bunga kembang sepatu, yang secara ilmiah dikenal sebagai Hibiscus rosa sinensis, memang memiliki karakteristik anti-tuberkulosis. Mengandalkannya sebagai obat herbal TB akan membantu memulihkan masalah pernapasan secara efektif dan mempercepat perbaikan peradangan. Jurnal Biomedis Tropis Asia Pasifik 2012 memberikan penjelasan serupa. Senyawa flavonoid yang terdapat dalam bunga kembang sepatu bermanfaat untuk meningkatkan stamina. Membantu meningkatkan fungsi pernapasan. Mempercepat pemulihan infeksi paru-paru. Mengurangi lendir yang berlebihan, dan bertindak sebagai antibakteri yang ampuh. Hibiscus mengandung efek antitusif yang membantu mengatasi gatal dan batuk selain baik dalam mengurangi lendir. Bahan baku, bunga kembang sepatu 3 kuntum. Madu 1 sendok makan. Cara membuat ramuan.
Di bawah air mengalir, cuci kembang sepatu dengan seksama. Bunga kembang sepatu harus ditumbuk halus. Tambahkan hingga secangkir campuran air mendidih, saring dan peras airnya. Untuk rasa, tambahkan madu. Aturan pakai, minum ramuan sekaligus, ulangi 3 kali sehari. 3. Sambiloto. Sambiloto telah lama dikenal sebagai komponen herbal yang efektif. Dan salah satunya adalah berusaha untuk meningkatkan efisiensi pernapasan. Selain itu, ia bekerja dengan baik dalam pengobatan penyakit paru-paru termasuk tuberkulosis paru. Sambiloto memiliki khasiat untuk mengurangi iritasi sistem pernafasan, menurut deskripsi tahun 2004 di Planta Medica, pada tahun 2013. Jurnal Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine mengakui ramuan ini, yang secara ilmiah dikenal sebagai Andrographis paniculata, sebagai pengobatan pernapasan. Bahkan pengobatan Ayurveda dari China dan India menggunakan sambiloto untuk pengobatan tuberkulosis paru. Dan saat ini, beberapa praktisi medis Eropa menggunakan pahit sebagai pengobatan pelengkap untuk tuberkulosis. Cara membuat ramuan. Bahan baku, daun sambiloto kering, secukupnya, madu secukupnya. Daun sambiloto harus digiling menjadi bubuk halus. Aduk perlahan setelah menambahkan madu. Aduk adonan hingga terbentuk tablet 0,5 cm. Aturan pakai, minum ramuan pil sambiloto dengan rutin 2-3 kali sehari. Setiap kali minum sebanyak 15-30 butir pil kecil. Kita sudah membahas mengenai apa itu penyakit tuberkulosis dan bagaimana resep herbal TBC paru-paru itu dapat bekerja membantu mengatasi infeksi paru-paru. Tetapi mengapa kita memerlukan ramuan herbal TBC? Tidak selamanya semua orang terakses dengan mudah untuk mendapatkan obat TBC, dan di sisi lain, ternyata sejumlah efek samping dari pengobatan medis TBC paru-paru perlu pula Anda waspadai. Apalagi dengan sistem pengobatan yang panjang dan kadang perlu diulang, sejumlah pasien menjadi resisten terhadap obat. Demikianlah tentang resep herbal TBC paru-paru. Semoga informasi ini dapat berguna khususnya bagi Anda yang sedang mencari alternatif pengobatan untuk tuberkulosis.